Selamat pagi semuanya. Kita akan memasuki kebaktian Jumat Agung, Jumat tanggal 10 April 2020 dengan tema makna kematian Kristus. Kita akan membuka liturgi khusus ini. Mari kita bersatu sejenak. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan-tangannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin." Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyi lagu Suci, Suci, Suci. Ya Tuhan, dalam peringatan yang kudus ini, kami mengaku dengan sangat menyesal dan malu bahwa dosa-dosa kamilah penyebab sengsara dan kematian anak tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami mengaku dengan sangat menyesal dan malu akan kelambanan kami dalam mentaati firman-Mu dan hidup dalam kekudusan yang Kau kehendaki. Kami selalu lalai untuk bersekutu dalam sengsara dan deritanya, bahkan selalu menambah duka dan keperihan hati-Mu. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan kembali, kita menyanyi lagu Terpujilah Allah. Responsorium pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan pada ayat yang terakhir bersama-sama. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar Mazmur Daud? Aku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tak jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru, mereka luput. Kepadamu mereka percaya, mereka tidak. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang ia menyerah kepada Tuhan, dialah dia yang menguburkannya, dialah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang melakukan, engkau yang melakukan aman. Kepadamu aku diserahkan
rasakan sejak aku lahir, sejak di dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Bersama-sama, janganlah jauh dari aku, sebab kesusahan telah datang dan tidak ada yang tolong. Gloria. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ku
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Gunawan. Sebelumnya kita menyanyi lagu Ku Dengar Suaramu. Sehingga peringatan kematian Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia belaka, sesuatu tradisi yang lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh memberikan makna bagi kehidupan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang ada di dalam gereja ini maupun saudara ada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama dengan sungguh hati membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini dengan tema makna kematian Kristus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 49. Kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49.
Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang lain menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dalam Jumat Agung yang mulia ini, seluruh jemaat Kristen ataupun Katolik di seluruh dunia, kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang paling penting bagi kita. Apa makna kematian Kristus itu? Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Jikalau hari ini seluruh umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia, baik di gereja ataupun di rumah-rumah, mungkin di lapangan-lapangan, memperingati kematian Yesus, maka kita perlu bertanya, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa Alkitab menjelaskan bahwa Allah menjelma menjadi manusia? Dia yang mulia menjadi hina, lalu kemudian
dalam kemanusiaan itu Yesus sampai difitnah, lalu kemudian dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib, dan semua itu dijalani oleh Kristus. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Yang pertama adalah bahwa untuk menebus dosa kita, supaya melalui kematian Kristus Allah memberikan kepada kita pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, mengapa saya dapat berbicara demikian? Kita melihat di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini bahwa pada waktu Yesus disalibkan, Alkitab mengatakan ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Lalu Alkitab mencatat dengan jelas, penjahat yang ada di sebelah kanan itu mulai menghujat, mengolok-olok Yesus. Mungkin dia juga mendengar sepintas sekilas lalu bagaimana kehadiran Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Yesus nampaknya berkuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta. Yesus dapat menedukkan angin dan badai. Begitu dahsyatnya keadaan itu. Dan kemudian orang banyak menyimpulkan inilah Mesias yang diutus oleh Allah. Maka saudara-saudara, penjahat yang ada di sebelah ini mulai berpikir, kemudian mengolok-olok Yesus. Jikalau engkau betul adalah Mesias, Anak Allah yang berkuasa itu, sekarang lakukanlah mujizat, lakukanlah kuasamu itu, lepaskanlah dirimu dan kami dari penghukuman ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bahwa bertolak belakang dengan penjahat yang pertama ini, maka penjahat yang kedua dengan bayang-bayang yang seperti tadi, di tengah-tengah kehidupan mereka yang jahat, mereka juga mendengar akan cerita-cerita di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian sikap daripada penjahat yang kedua, ia menegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah kau sadar bahwa kamu dan saya adalah orang-orang yang betul-betul jahat? Kita memang sepatutnya menerima penghukuman mati ini. Tetapi sesungguhnya orang ini, Yesus yang tergantung di tengah-tengah kita, dia adalah orang yang benar dan tidak ada kesalahan apapun padanya." Saudara-saudara, luar biasa sekali bagaimana penjahat yang satu ini di dalam hati dan pikirannya bisa dibukakan sehingga ia bisa mengenal kalau aku dan kamu betul-betul penjahat yang mungkin merampok, mungkin membunuh sekian banyak orang sehingga kita layak menerima hukuman mati di atas kayu salib. Tetapi Dia yang ada di samping kita itu adalah orang yang benar. Dan saudara-saudara, kemudian dia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang di dalam kerajaan." Saudara-saudara, yang pertama kita melihat, kita tidak tahu seberapa dalamnya, tetapi dia mengenal. Dia mengerti dan dia mengenal yang ada di sampingku adalah orang benar yang tidak patut untuk dihukum. Dan siapa orang benar itu? Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Maka kita melihat dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang di dalam kerajaan." Saudara-saudara, apa yang dijawab Yesus kepada penjahat ini? Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari ini juga
Walaupun masa lalumu penuh dengan dosa, kesalahan, kejahatan, dan kenajisan. Walaupun engkau memang selayaknya digantung di kayu salib ini dengan hukuman mati. Tetapi aku katakan kepadamu, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bahwa penjahat dengan kejahatan yang patut dihukum mati itu memperoleh pengampunan dan keselamatan atau surga. Saudara-saudara, sekalipun hidupnya penuh dengan kejahatan, kesalahan, dan dosa yang patut menerima hukuman mati, tetapi Yesus mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Artinya ia memperoleh pengampunan dan keselamatan. Pintu surga terbuka untuk penjahat ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita selanjutnya, mengapa bisa demikian? Mengapa ada orang yang hidupnya jahat, sangat jahat, penuh dengan segala macam dosa dan kesalahan, tetapi, dan juga kita lihat di dalam kesempatan ini, ia tidak beribadah, ia tidak mengenal atau sujud menyembah Tuhan dengan amal baik yang cukup, tetapi dia bisa mendapatkan pengampunan, tetapi ia bisa memperoleh keselamatan, ia bisa mendapatkan surga. Saudara-saudara, jawabannya, oleh karena di dalam kematian Yesus di atas kayu salib ada kuasa Allah yang memberikan pengampunan dan keselamatan bagi setiap orang berdosa. Amin. Amin. Jawabannya adalah karena kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang memberikan pengampunan, memberikan keselamatan. Itulah yang menjadi kunci yang bisa membuka kerajaan surga. Dan bukan ukurannya itu adalah amal, ibadah, kebaikan, kebenaran manusia. Saudara-saudara, kita bicara lebih lanjut. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata, di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yaitu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, jelas sekali Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia mengerti dengan jelas apa yang menjadi tujuan dan misinya, bahwa sesungguhnya kedatangannya di dalam dunia ini, Yesus katakan, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa artinya kematian Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang berdosa? Artinya bahwa kematian Yesus membayar hukuman dosa. Kematian Yesus itu melunasi hukuman dosa yang harus ditanggung oleh semua manusia yang berdosa. Maka ketika Yesus membayar dengan nyawa dan hidupnya di atas kayu salib, manusia mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, kalau kita mau lebih jelas lagi di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, bahwa sesungguhnya ganjaran hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Kristus. Saudara-saudara, kita melihat hal yang sungguh jelas. Ketika Yesus difitnah, kemudian dijatuhi hukuman mati, dia diolok-olok
ratusan tahun sebelumnya Tuhan telah menyampaikan melalui Nabi Yesaya. Kita mengira bahwa dia tergantung di dalam penyiksaan dan hinaan itu adalah karena tulah yang sedang ditanggungnya. Lalu ayat yang kelima kitab Nabi Yesaya pasal 53 ini mengatakan, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah ia tertikam oleh karena pemberontakan dan dosa kita. Sesungguhnya ia diremukkan karena kejahatan saudara dan saya, sehingga ganjaran atau hukuman itu sudah ditimpakan kepada Kristus, sehingga kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu prinsip keselamatan, pengampunan dosa dan surga di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, yang tidak sama dengan semua agama dan kepercayaan, yang di dalam teologi disebut sebagai substitusi, penggantian. Saudara-saudara, jika di dalam kepercayaan dan agama-agama yang ada di dalam dunia ini, setiap kali kita bertanya, apakah engkau mendapatkan pengampunan? Apakah jika engkau dipanggil oleh Tuhan dan engkau akan mendapatkan surga atau neraka? Orang itu akan menjawab, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan surga. Mudah-mudahan amal baikku cukup, mudah-mudahan ibadahku cukup, mudah-mudahan puasaku berkenan kepada Allah, mudah-mudahan sumbangan-sumbangan sosialku berkenan kepada Tuhan, mudah-mudahan ketaatanku kepada hukum-hukum Allah itu cukup untuk membukakan pintu surga. Tetapi di dalam kekristenan, surga bukan soal amal baik. Di dalam Alkitab, surga bukan soal amal ibadah saudara cukup atau kurang. Di dalam kekristenan menurut Alkitab, pengampunan, kebenaran, surga bagi seseorang bukan soal berapa banyak dia taat kepada Allah. Apakah dia menjauhi larangan-larangan Tuhan? Apakah dia menjalani perintah-perintah Allah? Bukan soal jalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Bukan. Oleh karena apa, saudara? Karena jikalau Tuhan mempertimbangkan semuanya itu sebagai syarat untuk membuka pintu surga, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun yang layak di mata Tuhan. Bahwa sesungguhnya amal kita tidak akan pernah cukup, bahwa sesungguhnya ibadah kita tidak pernah sempurna seperti yang dituntut oleh Allah, bahwa sesungguhnya ketaatan kita kepada peraturan-peraturan dan hukum-hukum Allah tidak akan pernah cukup seperti yang dituntut oleh Allah. Sehingga dengan demikian dia bisa membuka pintu surga. Saudara, seorang dosen kami ketika kuliah di teologi, dia mengatakan, kejatuhan manusia di dalam dosa itu seperti sebuah roda, katakanlah sebuah roda sepeda yang sudah meleot sedikit atau banyak, maka sepeda itu tidak akan pernah lagi bisa berjalan lurus seperti yang seharusnya dikehendaki. Kadang-kadang melenceng. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk sempurna di mata Tuhan. Dan oleh karena itu Allah tahu bahwa manusia tidak mampu meraih surga dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Maka saudara-saudara, di dalam kekristenan, surga itu bukan soal timbangan dan ukuran. Berapa banyak, lebih banyakkah dosaku atau amalku? Lebih banyakkah kebaikanku atau kejahatanku?
lebih banyak ketaatanku atau pelanggaranku. Bukan, melainkan substitution, yaitu bahwa di dalam ketidakmampuan kita yang manusia itu seolah-olah telah terperosok jatuh ke dalam kubangan lumpur yang luas, yang semakin dia berusaha semakin dia tenggelam, dan tidak ada usaha yang lain selain daripada dia mendapatkan pertolongan daripada atas, itu Allah. Saudara-saudara, maka di dalam substitusi itu bukan dituntut kebenaran itu dari manusia, tetapi Yesus menggantikan manusia. Di atas kayu salib itulah Ia mati menanggung hukuman murka Allah. Dan ketika hukuman itu dibayar lunas, maka Alkitab berkata, barang siapa yang mau percaya dan menerima Kristus, ia mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara sederhana saya memberikan ilustrasi mengenai dua anak kembar. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang katanya itu adalah kisah nyata, yang kemudian sampai dibuat cerita, sampai dibuat film. Saudara-saudara, dikatakan bahwa pada suatu masa, pada suatu saat, lahirlah dua orang anak kembar laki-laki ke dalam dunia ini. Kembar laki-laki dua ini begitu sama persis secara fisik, seolah-olah orang tidak mampu untuk membedakannya. Tetapi walaupun secara fisik begitu mirip, tetapi keinginannya, sifatnya, perilakunya, perbuatannya sangat bertolak belakang. Yang satu menjadi anak yang sangat rajin, yang satu malas. Yang satu anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang satu adalah anak yang suka melawan orang tua. Saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika kedua anak kembar ini berumur 12 tahun, ayahnya sudah meninggal. Maka mereka berdua tinggal dengan ibunya. Saudara-saudara, anak yang baik ini rajin sekolah. Di dalam kesusahan keluarga ini, dia menjual kue yang dibuat oleh ibunya. Lalu dia belajar dengan rajin, dia rajin sekolah. Tetapi yang satu sebaliknya, nakalnya luar biasa. Sekolah selalu bolos, lalu kemudian mulai nakal, mencuri di rumah tetangga di kampung sebelah. Saudara-saudara, lalu kemudian sekian puluh tahun kemudian diceritakan pada suatu hari di dalam ruang pengadilan, ada seorang hakim menjatuhi hukuman mati kepada seorang penjahat. Lalu hakim ini ketika pulang ke rumah, dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, anak ibu yang bertahun-tahun lamanya ibu rindukan. Selama bertahun-tahun ibu menangis dan begitu rindu untuk menjumpai dia. Beberapa hari yang akan datang, dia akan dijatuhi hukuman mati." Lalu ibunya berkata kepada hakim ini, "Dari mana engkau tahu?" Dia mengatakan, "Bu, saya yang menjatuhi hukuman mati itu. Karena dia merampok, membunuh sekian orang, maka dia wajib, dia patut, menurut keadilan dia harus dijatuhi hukuman mati." Lalu ibunya menangis dan berurai air mata. Saudara-saudara, diceritakan bahwa pada malam itu hakim ini pergi ke penjara. Dia minta izin, lalu dia bisa masuk sampai ke dalam kamar sel dari penjahat itu. Saudara-saudara, ketika dia buka kamar sel itu dan melihat penjahat itu hanya menatap dia. Tetapi ketika hakim ini mulai mengatakan, "Jimmy, coba kamu melihat saya baik-baik." Tiba-tiba dia tersadar bahwa ini adalah saudara kembarnya. Lalu dia bangkit dan memeluk saudaranya dan mengatakan, "Dari mana engkau tahu?" "Saya tahu kamu adalah Jimmy, saudara kembarku." Saudara-saudara, singkat cerita, hakim ini mengatakan,
Dia membuka bajunya, lalu dia katakan kepada saudara kembarnya, pakailah baju ini dan keluarlah kamu dari penjara. Biarlah saya yang akan menjalani hukuman mati itu. Saudara penjahat ini mengatakan, tidak, saya yang bersalah, saya yang harus menjalani hukuman mati. Saudaranya yang menjadi hakim mengatakan bahwa biarkan saya yang menanggung hukuman mati itu. Kamu pulang karena ibu sangat merindukanmu. Selama ini aku hidup sudah benar, kamulah yang harus merubah kehidupan. Saudara, akhirnya mereka berganti baju dan penjahat itu dengan jubah kebenaran dia keluar dari penjara itu. Lalu dia pulang dan ketika menjumpai ibunya sangat senang dan berkurai air mata. Saudara, beberapa hari kemudian hakim yang tidak bersalah itu betul-betul dijatuhi hukuman mati. Penjahat ini mengatakan kepada ibunya, hari ini saya hidup karena dia sudah mati menanggung hukuman bagi saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran tentang konsep keselamatan di dalam Kristen, di dalam Alkitab. Bahwa sesungguhnya Yesus yang benar, Dia yang tidak bersalah, Dia telah menyerahkan dirinya untuk menanggung hukuman dosa. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan setiap orang berdosa, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, itunya sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana Tuhan Yesus dapat berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Oleh karena segala usaha manusia yang mengandalkan kebenaran dan amal ibadahnya sendiri tidak akan cukup, tidak akan berhasil, maka Tuhan memberikan pengganti, yaitu Yesus mati untuk menanggung hukuman. Maka Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu surga jika tidak melalui aku. Saudara-saudara, demikian pula di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya mereka dapat diselamatkan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati kematian Kristus. Yang pertama, kita sudah melihat dengan jelas bahwa kematian Kristus adalah menggantikan saudara dan saya. Dia menanggung hukuman dosa kita sehingga kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Maka ada beberapa aplikasinya bagi saudara dan saya. Yang pertama yaitu jangan lagi mengandalkan amal ibadah kita untuk memperoleh keselamatan atau surga. Saudara keliru kalau engkau berpikir dan engkau berusaha mengandalkan amal ibadahmu, ketaatanmu kepada hukum dan larangan Allah untuk memperoleh keselamatan dan surga. Karena surga itu ada di dalam Kristus. Yang kedua, yang sangat penting adalah terimalah dengan sungguh
Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang paling penting bagi saudara dan saya adalah pertanyaan kita. Kita mendapatkan pengampunan, keselamatan surga atau tidak, bukan soal berapa lama kita ke gereja, seberapa besar ibadah dan amal kita, tetapi apakah engkau dan saya sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Amin. Amin. Saudara, jangan sama dengan apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Yesus berkata kepada orang Kristen, lihat, aku berdiri di pintu hatimu. Ternyata ada orang Kristen, Yesus masih berdiri di luar pintu hatinya. Yesus katakan, lihat, aku berdiri di pintu hatimu dan aku terus mengetuk. Jika kau buka, aku akan masuk dan aku akan tinggal dan aku akan makan bersama-sama kamu. Saudara-saudara, semoga saudara dan saya diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah, sudahkah engkau menerima Kristus, berada di dalam Kristus? Sudahkah Kristus ada di dalam hati dan kehidupanmu, yang menjadi jaminan bahwa engkau dan saya mendapatkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, bahwa engkau dan saya pasti akan mendapatkan surga yang kekal di dalam kemuliaan dan kebahagiaan yang kekal bersama Allah. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita sudah mengetahui hal ini, maka pesan saya, berpeganglah teguh kepada imanmu itu. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada imanmu kepada Yesus Kristus. Sudah sering kali saya katakan, baik pada waktu engkau sehat atau pada waktu sakit, jangan pernah mau berpaling daripada Kristus. Pada waktu engkau di dalam kelimpahan, kekayaan, maupun pada waktu engkau di dalam kekurangan, jangan pernah goyah imanmu kepada Kristus. Pada waktu engkau di dalam keberhasilan maupun di dalam kegagalan, ketika engkau di puncak keberhasilanmu atau kau sungguh-sungguh terjerembab, jatuh dan tidak berdaya, jangan pernah goyah iman kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya sudah seringkali memberikan kesaksian di sebuah gereja yang saya layani. Pada suatu hari Kamis setelah kebaktian doa, seorang gadis muda mengatakan kepada pendeta di gereja itu, Pak Pendeta, tolonglah doakan mama saya, sakitnya semakin parah. Saudara-saudara, lalu setelah ibadah persekutuan doa malam jam 8 itu selesai, saya dan pendeta itu dan rombongan kami berkunjung ke rumah jemaat yang sakit. Saudara-saudara, anak gadis ini sudah mengatakan kepada pendeta, yang menjadi pergumulan saya bukan soal ibu saya sembuh atau tidak, tetapi yang pergumulan saya adalah di dalam rumah kami, keluarga kami, hanya saya dan ibu saya yang menjadi anak Tuhan Kristen. Yang lainnya belum, bapak saya dan saudara laki-laki 2 orang belum. Ketika penyakitnya semakin parah dan dokter sudah angkat tangan, maka dalam 1 minggu ini ayah saya terus membujuk mama saya supaya mau dibawa kepada dukun orang pintar, karena dokter sudah hands up. Saudara-saudara, lalu ketika kami pergi ke rumah itu, kami menjumpai seorang ibu yang umurnya hampir 60 tahun. Wanita ini memang betul di dalam kesakitan. Dia menderita kanker pada paru-paru. Sekian bulan yang lalu sudah dioperasi dan sudah dikemo. Dan kemudian selanjutnya rupanya kanker itu sudah menjalar sampai ke otak. Ketika itu bergerak sedikit, dia begitu kesakitan.
Saudara-saudara, pendeta yang bijak ini kemudian mengatakan kepada ibu ini, "Ibu, apakah ibu percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan ibu?" Saudara-saudara, di dalam kesakitan yang hebat dengan susah payah, wanita ini mengatakan di dalam suara yang kecil, lirih, tapi dengan tegas dia katakan, "Saya percaya Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus bisa membangkitkan orang mati." Puji Tuhan, kata pendeta itu. Lalu pendeta ini berkata lagi, "Ibu, kalau Tuhan membiarkan engkau pergi di dalam penderitaan ini, bagaimana?" Wanita ini dengan ekspresi yang tetap ada damai dan senyum, dia katakan, "Walaupun aku harus pergi di dalam penderitaan ini, sekali-kali aku tidak akan berpaling dari Kristus." Puji Tuhan. Sekalipun aku harus mati di dalam penderitaan yang hebat ini, tetapi sekali-kali aku tidak akan goyah, aku tidak akan berpaling daripada Kristus Sang Juru Selamatku. Lalu kami berdoa, lalu kami pulang. Saudara-saudara, besok pagi masih jam 5.30, anak perempuan ini telepon kepada saya dan mengatakan, "Pak, mama saya baru saja dipanggil Tuhan." Saya katakan, "Turut berduka cita." Saudara-saudara, kemudian kita mengadakan penghiburan pada hari itu. Saya katakan bahwa keluarga dan kita semua bersedih, berduka oleh karena orang tua yang kita kasihi sudah dipanggil Tuhan. Tetapi dia sudah pergi dengan meninggalkan kesaksian iman yang luar biasa. Sekalipun aku harus pergi dalam penderitaan yang hebat ini, sekali-kali aku tidak akan berpaling dari Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini, ketika kita mengenang kematian Kristus, dia mati menggantikan saudara dan saya, menanggung semua hukuman dosa kita, sehingga kita diampuni dengan total oleh Allah, sehingga kita menjadi dibenarkan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah, sehingga kita mendapatkan hak untuk membukakan pintu surga. Maka jangan pernah goyah imanmu apapun yang kau hadapi dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara, bahwa apa makna daripada kematian Kristus? Yang kedua adalah bahwa kematian Yesus Kristus mempersatukan kita kembali dengan Allah. Yang kedua adalah bahwa kematian Yesus Kristus mempersatukan saudara dan saya yang dulunya terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, sekarang dipersatukan kembali dengan Allah. Saudara, bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Karena tadi kita membaca di dalam ayat 44 sampai 49, ketika Yesus disalibkan, Alkitab mengatakan, lalu ia berseru kepada Bapa, kepada Allah, lalu menyerahkan nyawanya. Dan Alkitab mencatat, lalu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara-saudara, tabir bait suci adalah sekat pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Bait suci, bait Allah itu ada 3 ruangan utama. Ada pelataran, orang asing yang bukan Yahudi, bukan beragama Yahudi boleh datang di situ. Lalu kemudian ruang kudus, di mana umat Allah beribadah, mempersembahkan korban kepada Allah. Lalu kemudian ada tabir yang dikatakan tabir bait suci, dan di belakangnya ada ruang maha kudus sebagai simbol kehadiran Allah yang maha kudus. Di sana ada tabut suci di dalamnya yang berisi firman Allah.
Saudara-saudara, hanya imam besar 1 tahun 1 kali boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan imam besar itu harus mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan. Jika tidak, dia masuk sembarangan, dia akan mati di dalam ruang Maha Kudus. Oleh karena itu imam besar itu diikat badannya. Kalau tidak ada suara lagi, berarti dia sudah mati, akan ditarik keluar dari ruang Maha Kudus. Antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, antara manusia umat Allah dengan Allah, ada tembok pemisah. Saudara-saudara, tapi bait suci melambangkan dosa, menjadi penghalang dan pemisah antara kita dengan Allah yang Maha Kudus. Bahwa sesungguhnya kematian Kristus di atas kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah itu, sehingga kita dapat datang menghampiri Allah dan mengalami persekutuan dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita yang dulunya berdosa, yang dulunya dosa itu menjadi tembok pemisah antara kita dengan Allah yang kudus. Maka sesungguhnya sekarang kita telah dipersatukan kembali dengan Allah, sehingga kita sesungguhnya tidak hidup seorang diri lagi di dalam dunia ini, melainkan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Bahwa dosa kita sudah dihancurkan, dilunasi, dibayar, dituntaskan. Kita sudah memperoleh jalan kembali untuk datang ke hadirat Allah. Kita hidup di dalam dunia ini tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Allah. Maka saudara-saudara, aplikasinya adalah yang pertama, ketika menghadapi pencobaan, tantangan, dan pergumulan hidup yang berat, sesungguhnya kita tidak menghadapinya seorang diri, tetapi bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika menghadapi pencobaan dan tantangan dan pergumulan hidup yang berat, kita tidak menghadapi seorang diri, tetapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah adalah setia, dan karena itu yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahwa sesungguhnya pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Janji firman Tuhan, jikalau kematian Kristus telah menghancurkan tembok pemisah, yaitu dosa yang menghalangi kita di dalam persekutuan dan hubungan kita dengan Allah, sekarang kita sudah bersatu kembali dengan Tuhan. Maka hidup kita di dalam dunia ini tidak kita jalani seorang diri, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Jika Tuhan ada bersama kita, apapun persoalan, kesulitan, sakit, penyakit, masalah yang kita hadapi, jangan saudara berkecil hati. Oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ada bersama-sama dengan saudara dan saya di dalam segala sakit penyakit kita, di dalam segala kesulitan ekonomi kita, di dalam wabah yang sedang dihadapi oleh dunia dan semua bangsa pada saat ini. Tuhan ada bersama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi yang kedua adalah, jika kita telah dipersatukan dengan Allah, maka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 berkata, jauhilah penyembahan
Saudara-saudara, ketika kita merenungkan kematian Kristus telah menghancurkan tembok pemisah, aku sekarang sudah bersatu kembali dengan Allah. Aku sekarang sudah kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi umat Allah, yang dikatakan biji mata Allah, yang berada di dalam hati daripada Allah. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 14, jauhilah penyembahan berhala. Artinya Allah sangat tidak menghendaki umatnya bercabang hati, membuah hati. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah suka ada sesuatu yang lain yang kau menjadikan ilah di dalam hidupmu. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga di dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kurang daripada Dia? Saudara-saudara, peringatan dan nasihat ini sangat keras. Paulus mengatakan kepada orang Kristen yang ada di Korintus, jangan sekali-kali engkau membuah hati, jangan sekali-kali engkau membangkitkan cemburu daripada Allah. Allah menghendaki supaya kita percaya, mengasihi, dan mengabdi hanya kepada Dia saja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah menghendaki supaya kita percaya, mengasihi, dan mengabdi hanya kepada Dia saja. Yang kedua, tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia di dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Saudara, berhala itu tidak selalu berupa sebuah patung yang kita sembah. Berhala itu bisa luas. Siapakah yang paling kita sukai? Apakah yang selalu kita utamakan? Sampai-sampai perihal Allah di nomor 2, nomor 10. Mungkin hobi kita, kesenangan kita, atau mungkin antusiasnya kita dalam bekerja mencari uang, atau mungkin anak kita, cucu kita yang sudah begitu menjadi dewa yang menguasai seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, Allah menghendaki supaya kita percaya, mengasihi, dan mengabdi hanya kepada Dia saja. Sekali-kali jangan ada Allah yang lain selain Dia di dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Saudara, saya menutup dengan satu kesaksian. Pada suatu kali ketika saya melayani di sebuah gereja, ada sepasang suami istri yang setelah menikah 7 tahun lamanya, mereka berusaha berdoa, ingin punya anak, ingin punya keturunan. Saudara-saudara, suami istri ini adalah orang Kristen lama. Orang tuanya, nenek kakeknya sudah Kristen. Sejak mereka masih kecil, pasangan suami istri ini sudah pergi ke sekolah minggu, remaja, kemudian jadi guru sekolah minggu, ikut paduan suara, melayani Tuhan. Kedua aktivis gereja ini selalu bersama-sama di gereja. Pokoknya waktu masih kuliah, gereja adalah rumah yang kedua. Dari rumah aktivitas gereja, kuliah, lalu kemudian ketika sudah bekerja, lalu kemudian dari situ langsung ke gereja. Latihan pun, persiapan sekolah minggu, rapat komisi, lain-lain. Lalu mereka pacaran dan akhirnya menikah. Tahun pertama, tahun kedua belum punya anak. Lalu mereka kemudian
kemudian ikut persekutuan doa, lalu kemudian mereka berdoa, berpuasa, pergi ke dokter, berobat ke sana, ke klinik, kemana. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada tahun yang ke-7, kemudian istrinya hamil, lalu mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang begitu tampan, yang sangat menyukakan hati. Saudara-saudara, tetapi sangat disayangkan apa yang terjadi. Semua menjadi berubah. Kalau dulu pulang kerja itu tidak ke rumah, tapi langsung ke gereja. Urusan ibadah, urusan melayani Tuhan, mereka begitu rindu dengan teman-teman, rindu melayani. Di sana mereka berkegiatan, belajar firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, lalu pulang dengan sukacita ke rumah. Tetapi sekarang setelah punya anak, bagaimana saudara? Setelah bekerja pulang rumah, ketemu anak, urus anak, ketemu anak, urus anak, begitu senang ketemu anak. Setiap kali keluar pintu rumah yang ingin ditemui, aku cepat pulang, aku mau ketemu anakku, baik suami maupun istri. Kalau ditanya dari pihak gereja, selalu dijawab dulu, maaf Pak, maaf Bu, saya belum bisa, masih ngurus anak. Saudara-saudara, saya tidak tahu jelas sekitar anak bayi ini berumur 1 tahun. Suatu hari menderita sakit diare, dan diare dalam beberapa hari, lalu kondisinya drop dan kemudian dipanggil Tuhan. Waduh, mereka berdua begitu terpukul, mereka menangis menangis. Keluarga besarnya juga berduka, semua orang-orang di gereja juga berduka. Tuhan, sekian tahun lamanya mereka berdoa, berpuasa dan berharap, lalu Engkau sudah mengaruniakan seorang anak yang begitu tampan dan menyenangkan hati. Kenapa di dalam waktu yang singkat Engkau memanggilnya pulang? Saudara-saudara, semua orang di gereja itu tidak bermaksud untuk menilai, mengadili, atau menghukum. Tetapi satu pertanyaan yang besar di dalam hati semua orang, kenapa hal itu terjadi? Saudara-saudara, tidak selalu sakit, kerugian, masalah, kemalangan. Kadang-kadang memang Alkitab menjelaskan itu adalah akibat dosa, pelanggaran yang menjadi hukuman ajaran daripada Tuhan. Tetapi tidak selalu juga seperti itu. Allah mengizinkan penderitaan, pergumulan kepada ayat yang benar. Ketika orang bertanya, Guru, kenapa orang ini buta sejak lahir? Apakah dosanya atau dosa orang tuanya? Yesus katakan bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia juga, tetapi Allah ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah hidupnya. Saudara, peristiwa sepasang suami yang tadinya begitu cinta kepada Tuhan, setia dan berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Lalu kemudian 7 tahun kemudian mereka dikaruniakan anak. Lalu sikapnya berubah kepada Allah, seolah-olah mereka lupa dan membelakangi Tuhan. Fokusnya adalah kepada anaknya. Lalu terjadilah Tuhan mengambil anaknya pulang. Kita tidak menghakimi, tetapi dapat menjadi peringatan bagi kita. Yesus telah mati bagi kita. Tembok pemisah dosa sudah dihancurkan. Saudara dan saya sudah kembali menjadi satu dengan Allah. Engkau dan saya, dikatakan Alkitab, menjadi kekasih Allah, biji mata Allah yang dicintai. Engkau ada di dalam hati Allah, di dalam telapak tangan Allah, kata Alkitab. Maka marilah kita percaya, mengasihi, mengabdi hanya kepada Tuhan saja, dan tidak ada Allah
supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan dan hidup kita penuh dengan kebahagiaan daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, di hari Jumat Agung ini Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu yang menghibur kami, bahwa di dalam kematian Yesus kami mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Segala dosa, pelanggaran dan kejahatan kita sudah diampuni, sudah bersih, karena sudah dibayar lunas oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Ada jaminan keselamatan yang kekal daripada Tuhan bagi setiap kami. Tetapi kami juga diingatkan, kami telah disatukan kembali dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kami hidup dekat kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya tidak ada ilah-ilah lain dalam hati dan hidup kami. Hanya Engkau ya Tuhan, yang kami percaya, yang kami cintai, yang kami layani, sungguh-sungguh menjadi Allah yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, jika engkau sudah mempersiapkan hati dan kehidupan untuk mengikuti perjamuan kudus, saudara diperkenankan untuk mengikutinya di dalam keadaan apapun adanya saudara. Tuhan ada di gereja, Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan memberkati kami yang di gereja, Tuhan akan memberkati engkau juga. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian di bawah salib Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita dan berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, izinkanlah dan mampukanlah kami merayakan
misteri penderitaan anak tunggal-Mu, agar kiranya kami boleh mendapat keampunan demi darah-Nya yang mulia, dan dapat masuk ke dalam kesukaan peringatan pengorbanan-Nya, yang olehnya Engkau berkenan menebus kami. Dengarkanlah kami Bapa, demi Dia anak tunggal-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon dengan sangat, ampunkanlah dan sekalian pelanggaran, agar pada kasih-Mu yang maha baik, kami boleh dibebaskan dari ikatan dosa yang selalu kami perbuat. Dengarkan kami Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus pada malam ketika Ia akan diserahkan, diambilnya roti, dipecah-pecahkannya sambil mengucap syukur, serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku dalam perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita akan menerima roti dan anggur ini, memegangnya, dan nanti kita akan makan bersama-sama, minum bersama-sama. Akan dibagikan ke tempat duduk, dan sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada peringatan Jumat Agung ini Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kami, yang telah mempersatukan kami kembali dengan Allah, sehingga hidup kami boleh bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Berkatilah ya Tuhan kami sekalian, baik yang ada di gereja maupun setiap saudara yang telah mempersiapkan hati dan hidup mereka untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan di dalam kerohanian dan di dalam kehidupan kami sehari-hari daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan bahwa Yesus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur." Saudara menerima roti dan memegangnya, nanti kita akan berdiri dan makan bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan bahwa Yesus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur." Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur." Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur." Saudara dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku dalam perjanjian baru,
yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku dalam perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kamu, dan ucapkanlah syukur. Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan mengasihi dan akan memberkati hidup kami. Kami akan kembali ke dalam hidup kami sehari-hari dengan penuh sukacita karena Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan tutup dengan pujian penutup. Mari saudara kita bagi berdiri, kita menyanyi lagu Dosa Dapat Dihapus. Kita naikkan pujian doksologi dan akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan telah mati bagi kamu sehingga engkau mendapatkan keselamatan yang sejati. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan goyah di dalam imanmu, dan janganlah ada ilah-ilah lain di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.